habis nontonnya dan suka sama temanya. Kaget karena Mas Wendo sudah membicarakan isu ini kira-kira 20 tahun sebelumnya, karena istilah sandwich kan baru populer beberapa tahun ini. Ternyata beliau sudah melihat masalah ini dan mencoba membicarakannya. Juga perspektif Mas Wendo membahas itu rasanya timbul rasa kerinduan dan urgensi, kayaknya apa yang Mas Wendo bicarakan dalam itu penting untuk dibicarakan sekali lagi untuk generasi yang sekarang. Mas mau disampaikan dari sini kayak penonton semua ini ada relasi baru yang tercipta di antara keluarga ketika anggota keluarga yang bukan ayah atau ibu memprovide keluarga, padahal tujuannya karena sayang, tapi kemudian terjadi layer baru dan itu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang rasanya tabu, bahkan untuk jangankan mau dibicarakan, dipikirkan aja rasanya tabu. Nah, akhirnya mencoba mengangkat hal-hal itu ke dalam layar, harapannya penonton bisa melihat bahwa kemungkinan bahwa dalam keluarga kita bisa membicarakan itu. Untuk pemilihan lagunya itu sendiri dari semua musik atau lagunya Mas Aldi ini? Jawaban tadi lirik, diksi, aransemen sampai cara saling menyanyikan itu saya satu frekuensi yang sama dengan kehangatan dan kecintaan dari seluruh juta songkatan menggunakan. Itu kenapa kebetulan hit 3 lagu bahkan cocok masuk ke dalam karena semuanya frekuensi dan mungkin kenal orangnya, ngobrol iya, lagunya mencerminkan orangnya, dan ya waktu saya bilang iya boleh lagunya dipakai, kita merasa jodoh ketemu dengan frekuensi. Jadi memang dari awal pemilih Saltrian dari awal nulis udah merasa kayaknya rasanya ini ya gitu. Ya. Yandi, saya pengen tahu dong approach-nya karena saya kan nggak ikut yang ke trailer. Saya ingin tahu bagaimana approach-nya ke pihak Mandela, maksudnya untuk meyakinkan oke ini, dan juga untuk Salpriadi pemilihan lagunya itu seperti apa? Apakah kan itu cuma pertama kali dengar kan cuma satu lagu, tapi kan di dalam film itu kan ada beberapa lagu. Gimana diskusinya antara Sal untuk akhirnya oke ambil yang ini, apa ngelihat dari ininya apa skenario-nya dulu atau gimana? Sejujurnya saya tidak terlibat dalam obrolan dengan Sal, tapi yang saya dengar tadi Sal cerita kalau dari sumber Sal, dia bilang it's an easy yes gitu waktu ditawarkan dan dengar gitu, karena baru tahu Sal selama ini udah cukup juga ngelihat dan ngerasa kapan ya bisa kerjasama sama kita gitu, jadi begitu approach saya jodoh gitu. Oke. Jadi kayak sudah saling melirik dari jauh sebenarnya, tinggal ketemu langsung. Oke. kita nomin dari Mas, iya. Mas Yandi, kalau gitu apa sih bagian adegan yang paling sulit untuk ditangkap gitu? Karena kan itu semua saya lihat banyak juga yang nggak pakai lagu atau benar-benar terus tiba-tiba langsung pindah babak tapi udah langsung nusuk banget lah gitu. Itu bagian mana sih, ada adegan mana kalau secara pengambilan gambar ya? Hampir semua sulit, tapi mungkin yang paling challenging tuh adegan Mas Atmo berpulang. Karena entah mengapa ya bekerja dengan pemain-pemain luar biasa ini tuh set itu atmosferik sekali, kayak ada atmosfernya gitu. Kayak kita masuk set Pop Ice gitu, baru lihat Pop Ice itu lihat pianonya aja, setnya di Tagamiro itu udah kayak kok ada rasanya. Terus kita udah mau masuk set tempat Mas Almo nanti bareng di sini. Pokoknya itu setiap setnya udah belum ada Mas Almo, belum action gitu. Jadi, tapi ya tentu yang kalau mau dibilang secara berat mungkin cukup berat adegan bukan itu, karena berat bagi mereka. Karena waktu reading relasinya beneran terbangun di antara mereka. Jadi membayangkan Mas Atmo beneran terjadi itu udah berat bagi semua. Sal, boleh dong komentar. Kamu kan bilang tadi isi yes gitu, dan sebenarnya kan dia proses cuma satu lagu, tapi kan di dalam film itu kan banyak lagu. Itu seperti apa sih diskusinya untuk yang ini nih dimasukin, atau ada permintaan dari pihak film atau gimana? Pertama kali waktu diceritain, ya karena aku ngira satu lagu, tapi begitu ngobrol ternyata ada 3 lagu jadi aku ceritain. Terus mendengar cerita, walaupun kita belum pernah ngobrol secara langsung, baru tadi mendengar ceritanya langsung dari beliaunya, jujur aku nangis di depan dia. Saya juga, aneh banget kita ngobrol nangis-nangisan. Kayak 2 laki-laki dewasa sambil nangis, karena itu tadi yang aku tangkap ya, kayak lagu ini dibuat ruangannya kecil, dekat sekali karena tentang keluarga segala macam. Dia ini punya relasi yang sama
dan akhirnya bisa terlibat walaupun bagian kecil cuma lagu doang di dalam karya ini. Aku udah ngerasa kayak ya ini thank you banget ini lagu yang kayak gini yang kecil bisa ikut terlibat di dalam sini gitu sih. Ada ekspektasi nggak nanti kayak akan apa, kan katanya belum nonton kan? Nggak ada sama sekali, aku siap mengalami apapun yang ditawarkan sama filmnya. Mendengar cerita dari banyak orang sih udah pasti kayak nggak pernah ada komentar jelek. Jadi aku udah siap kayak gue nggak mau dengar ceritanya, gue mau mengosongkan diri, mau menikmati pengalaman itu. Siap-siap bawang ya? Jelas kayaknya kalau itu. Siapin diri. Oke. Kalau masalah pribadi sendiri, boleh nggak komentar tentang sandwich generation itu kalau Iya. Menurut aku ini penting yang tadi kayak yang dibilang bahwa ini tuh terjadi juga ditulisnya sekian puluh tahun yang lalu, tapi hari ini juga masih punya relevansi yang sama. Aku yakin banyak orang yang hari ini juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi satu bahan refleksi juga ya. Jadi terharu banget ketika dibilang kayak kalau ada orang nangis nonton ini jangan kebanyakan direkam gitu, karena ini benar-benar ruang privat. Ini jadi bukan hanya nonton film, tapi ini bisa jadi satu ruangan untuk merefleksi, looking back ke belakang hidup gue, mempertanyakan banyak hal soal keadaan lo hari ini. Ini bisa jadi ruang untuk itu. Jadi menurut aku tidak hanya akan jadi film yang bagus ketika aku akan nikmati, tapi jadi film yang penting buat hari ini. satu lagi dong Mas Yandi, aku pengen tahu itu iklan, titipan iklannya masukinnya kayak Wardah. Itu ya gimana sih, maksudnya apakah dicari pihak sponsor atau memang kayaknya ini di approach karena ada adegan-adegan yang bisa masuk gitu? Kalau dari sudut pandangku saya director, saya beruntung sekali dipimpin oleh Pak Laves. Begitu Pak Laves bilang ya Wardah mau support gitu, Wardah makeup oke. Di mana adegan kira-kira yang rasanya kita inline dengan visinya Wardah juga, jadi secara visi film tuh masuk sama gitu. Ya kebetulan kita udah punya adegan itu, jadi rasanya waktu Morin tinggal bilang ya kayak zaman kuliah ya kan, ceritanya dia begadang gitu, terus dia mau touch up dirinya, dan kayaknya Wardah inline dengan mood itu, jadi rasanya semua berjalan smooth sekali. Sebelah kiri, silakan teman-teman media di sebelah kiri. Iya. Dia bisa disebarkan kepada pendengar, membaca, penonton, dan juga para followers teman-teman media. Disebarkan ke seluruh penonton di Indonesia. Di tengah, silakan di tengah depan dulu silakan. Depan sini, Iya. 1, 2, 3. Berikan seniman terbaiknya. Oke, tengah atas silakan teman-teman di tengah atas, yang di depan boleh bergantian dengan teman-teman yang di atas, teman-teman. Iya, boleh bergantian dengan teman-teman yang di atas. Sebelah kanan. Teman-teman di sebelah kanan. Boleh. Sebelah kanan apa? Oke, terakhir di tengah silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi teman-teman.